pelajaran kita kemarin tentang alamatul i'rab fil mufrad jam'i taksir, pada mufrad dan jamak taksir. Jadi mufrad dan jamak taksir itu i'rabnya sama ya. Eh, Misalkan apa? Jaa muallimu. Marfu jaa muallimu. Rafa'nya dengan dhammah al muallimu. Kemudian jaa al asatizatu. Jamak taksir juga. Jadi sama. Sama-sama apa namanya? Sama-sama marfu bid dhammah. Marfu'nya sama-sama dhammah. Misal ra'aitu ustadzan. Saya melihat ustadz. Ustadzan marfu mansub bil fathah. Ustadzan mansub bil fathah. Ra'aitu asatizatan juga mansub bil fathah. Ya, ini pelajaran kita kemarin. Misal majrur. Marortu bi ustadzin. Saya melewati seorang ustadz. Ustadzin. Marortu bi ustadzin. Majrurnya bil kasrah. Majrur bil kasrah. Marortu bi asatidatin. Aku melewati asatidah, jamak dari ustadzun. Jadi mufrad dan jamak taksir posisinya sama. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik teman-teman, kemudian kita juga sudah mempelajari jamak jamak muzakkar ya, jamak muzakkar salim. Ya, seperti yang semalam sudah kita pelajari. Jamak muzakkar salim apa katanya? Kata yang menunjukkan lebih dari dua dengan menambahi di ujungnya waw dan nun. Ini sebenarnya sepertinya salah besar. Ini salah ini. Harusnya waw dan nun ya. Biziyadati alif wan nun itu musanna. Nah, harus biziyadati waw wan nun au ya wan nun ya. Karena contohnya jamak mudzakkar salim itu muslimuna atau muslimina. Muslimuna ketika marfu, muslimina ketika majrur ataupun mansub. Semalam sudah kita sampaikan ya, teman-teman. Jadi rafa'nya bil waw, mansub dan jarnya bil ya. Maka contohnya apa di sini? Al muslimuna. Yang di sini apa? Al muslimina. Ya. Al muslimuna dan al muslimina. Jadi teman-teman insyaallah cukup mudah membedakan. Marfu dengan waw. Majrur dan mansub bil ya. Contohnya muslimuna dan muslimina. Ya. Insyaallah teman-teman mudah mempelajarinya atau bahkan bisa mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik. Kemudian jamak muannas salim. Ini juga semalam sudah kita pelajarin ya. Karena kita ini melanjutkan. Apa jamak muannas salim? Yaitu jamak yang menunjukkan perempuan ya, muannas. Aktsar min isnataini. Lebih banyak daripada dua dengan menambahkan alif dan ta. Nah, contoh sederhananya apa? Al-muslimatu. Al-muslimatu. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan kasrah, jarnya juga dengan kasrah. Jadi rafa' itu selalu tidak mengalami perubahan. Ya. Dan nasab dan jar selalu sama. Selalu sama. Ya. Dua ini selalu sama. Ketika dia nasab, ketika dia jar, dua-duanya sama. Ya, keduanya sama.
baik tadi di jamak muzakkar salim dan juga jamak muannas salim. Jadi relatif sama ya. Jadi agak mudah diingat. Yang perlu teman-teman selalu perhatikan adalah ketika rofa. Mufrad dengan dhammah gitu ya. Musanna dengan alif, kemudian jamak dengan waw. Itu untuk yang tadi. Nah, ketika nasab dengan jar ini sama. Yang berbeda hanya pada posisi mufrad saja. Nasab dengan fathah, majrur dengan kasrah. Pada saat musanna dan jamak mereka sama. Musanna sama-sama dengan ya, jamak taksir atau jamak muannas sama dengan kasrah. Jadi tidak mengalami perubahan. Nah, seperti contoh yang semalam sudah kita baca juga. Apa contohnya? Innal muallimati. Ya, innal muallimati. Inna huruf nasab. Al muallimati mansub bil kasrah. Ya, teman-teman bisa lihat itu mansub bil kasrah. Jadi jelas sudah terlihat. Nah, begitu juga ketika dia majrur juga bil kasrah. Majrur juga bil kasrah. Barangkali kita bisa lihat contoh majrur bil kasrah di halaman yang lain. Mana contohnya? Perhatikan. A'zamu, ini. A'zamu sarwati. A'zamu sarwati. Ini majrur. Kenapa majrur? Karena dia mudhafun ilaih. Seperti yang semalam juga sempat kita singgung bagaimana mudhafun ilaih. Ya. Majrurnya isim jamak muannas salim dan mansubnya jamak muannas salim sama-sama bil kasrah. Marfu'nya bid dhammah, majrur dan mansubnya bil kasrah. Nah, maka insyaallah dengan mengingat itu saja teman-teman bisa lebih mudah untuk menghafalnya. Nah, kalau teman-teman mau lebih mudah, gunakan satu kalimat pakem. Misalkan mufrad al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna. Mudzakkar. Al-muslimatu, al-muslimatani, al-muslimatu. Ini marfu'. Kemudian masuk ke mansub misalkan. Musliman. Kemudian muslimaini, muslimina. Muslimatan, muslimataini, muslimatin. Itu yang mansub. Tinggal majrur. Muslimin, muslimaini, muslimina. Udah sama dengan mansub tadi. Muslimatin, muslimataini, muslimatin. Selesai sudah. Ketika marfu, mansub maupun majrur. Jadi teman-teman ingat itu saja bisa menjadikan yang lain sebagai sebagai kiasan kepada yang sudah kita hafal. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah belajar tentang asmaul khamsah. Ini asmaul khamsah, ada abun, ada akhun, ada hamun, ada fu, dan ada zu. Ini lebih mudah lagi. Mudahnya apa? Marfu'nya bil waw, mansubnya bil alif, majrurnya bil ya. Mansubnya bil alif, majrurnya bil ya, rafa'nya bil waw. Sederhananya kita pasti pernah belajar tentang mad. Mad, ya. Aku, hamu, fu. Ya. Huruf yang berharokat dhammah cocoknya dengan waw. Abu. Kan dhammah tuh. Maka pasangannya adalah waw. Abu. Tapi yang kalau pasangannya huruf fathah pasti alif. Aba. Ya, ini kalau dikaitkan tentang huruf mad, kita tentu pernah belajar Al-Quran dong tentang mad gitu ya. Ya. Begitu juga yang majrur, abi, akhi, hami, fi, zi, menyesuaikan. Jadi insya Allah jauh relatif lebih
lebih mudah buat diingat oleh teman-teman. Kalau dia marfu, maka bil waw. Hadara akhuka, datang saudaramu. Kalau ra'aitu akhaka, karena maf'ulun bih, akhaka. Marartu bi akhika. Insyaallah ini lebih mudah bagi teman-teman. Ya, pertama semalam juga sudah kita pelajarin dan insyaallah ini hanya sebatas pengulangan supaya apa yang teman-teman sudah pelajarin seperti yang saya sampaikan kemarin tidak dibiarkan begitu saja, tapi teman-teman harus apa namanya? Harus bisa mengingat kembali ya, mengingat kembali sebelum itu di apa namanya? Sebelum itu diselesaikan. Ya, jadi tidak dianggap selesai sebelum dimurojaah. Ya, mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan sebelum 24 jam teman-teman sudah selesaikan. Nah, ini pelajaran kita yang baru insyaallah di pertemuan ini, al-majrurat. Sengaja dua hal ini atau majrur ini didahulukan. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih mudah. Sederhananya begini teman-teman, bahwa isim itu bisa dimajrurkan. Kemarin majrur harokatnya apa? Kasroh gitu ya. Kasroh. Bisa dikasrohkan huruf akhirnya oleh 3 situasi. 2 situasi ini yang asli. Yang ini cuma tambahan nih. Tambahan. Ya, yang asli cuma 1, 2. Ini asli nih. Sisanya itu adalah tambahan. Nah, kalau teman-teman bisa menguasai 2 hal ini, maka insya Allah yang lain ini nanti akan ngikut. Tawabi al-majrur akan ngikut aja kepada yang 2 ini. Saking mudahnya penulis juga memberikan sampel yang sangat mudah. Apa ini yang pertama? Ismu al-masbuqu biharfi min hurufil jar, yaitu isim-isim yang didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu apa? Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Gitu ya. Di sini ada min, ila, fi, ala, an, ba'i. Ba itu ditulis dengan bi. Bi. Lam itu lam ditulis dengan li. Kaf itu ditulis dengan ka. Rubba. Ya, rubba. Nah, termasuk lagi nanti di dalam huruf qasam juga bisa menjarkan ya. Huruf qasam juga bisa menjarkan. Wallahi, billahi, tallahi juga bisa menjarkan. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang lain ya, atau huruf-huruf yang lain yang juga fungsinya untuk menjarkan. Tapi pada prinsipnya ini, min, ila, an, ala, fi, rubba, wal, ba, wal, kaf, wal, lam adalah bagian daripada huruf jar. Ya, urutannya silakan teman-teman mana yang mudah. Karena saya dulu belajarnya matan jurmiyah, jadi urutannya berdasarkan matan jurmiyah. Jadi teman-teman silakan mau hafalnya itu dari jurmiyah kah, mau hafalnya itu dari alfiyah kah, atau dari mana saja silakan. Min, ila, an, ala, min, ila, fi, ala, an, ba, lam, kaf, rubba. Ya, selagi ada huruf-huruf ini sebelum isim, maka isimnya itu wajib majrur. Wajib majrur. Saya yakin contoh soal tidak akan semudah ini. Tidak akan semudah ini. Ya, akan agak sedikit naik. Tapi ini adalah dasarnya, teman-teman. Ini adalah dasarnya. Perhatikan contohnya. Apa contohnya? Kharajtu minal manzili. Saya keluar dari rumah. Kenapa kata al-manzili majrur kasrah? Karena didahului oleh huruf min. Huruf min ada di sini. Tersangkanya ada di sini. Min al-manzili. Perhatikan teman-teman, kalau dia sudah beralif lam, tidak boleh bertanwin. Itu perlu diingat ya.
Kalau sudah beralif lam, tidak boleh bertanwin. Kalau tidak beralif lam, boleh dikasih tanwin. Misal, min manzilin. Selama dia tidak diidofahkan. Kalau diidofahkan, maka tanwinnya dihapus. Maka tanwinnya dihapus. Kharajtu min manzilin. Misalkan, saya keluar dari sebuah rumah. Tapi kalau diidofahkan kharajtu min manzili, apa misalkan saya keluar dari sebuah rumah siswa, rumah murid. Kharajtu min manzilit talibi. Jadi tanwin dihilangkan ketika diidofahkan. Sama seperti pelajaran kita semalam, nun tasniyah, nun yang menunjukkan dua dan nun yang menunjukkan jamak dihapus, dihilangkan kalau dia diidofahkan. Jadi itu hukum idofah, hukum mudhaf. Ya. Kharajtu minal manzili. Saya keluar dari rumah. Ilal madrasati. Juga majrur. Kenapa? Karena ada tersangkanya di sini ila. Min ila. Maka seluruh isim yang dilewati oleh huruf jar wajib dimajrurkan. Tanda majrurnya kalau mufrad maka dengan kasroh. Kalau musanna, ingat tadi, muslimin, muslimaini, muslimina. Ingat ya, patokannya itu ya. Ya, muslimin, muslimaini, muslimina. Ya, ini patokannya. Mufrad, musanna, jamak. Nah, sekarang saya mau ada teman-teman yang membaca al-manzil dengan al-madrasah dibikin musanna. Siapa yang berani? Silakan. Sebut nama. Ana, silakan Ana. Ana, silakan. Ilal mad. Musanna juga, musanna. Ilal madrasataini. Bagus. Kharajtu minal manzilaini ilal madrasataini. Bagus. Itu musanna. Itu musanna. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Bagus. Kira-kira kalau dijadikan jamak, ada yang berani? Jamak. Ah, silakan, silakan. Selain Mujahid. Ada yang baru saya dengar suaranya. Sebutkan nama. Ah, oke, silakan Mustafa. Jamak. Ya. Terus. Baik, baik. Mustafa, dengar. Teman-teman yang lain juga perhatikan ya. Pada prinsipnya, Mustafa sudah mengikuti kaidah. Kaidahnya apa? Muslimina, manzilina. Pada prinsipnya itu kaidah udah benar. Ilal madrasatina. Pada prinsipnya itu juga sama dengan ya. Tapi perlu teman-teman ingat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Manzil itu jamaknya jamak taksir. Manazil. Ya, jamaknya adalah jamak apa? Jamak taksir ya. Jamak taksir. Jadi apa? Manazil. Ya. Kharajtu minal manazili. Iya, jamaknya dari manzil adalah manazil. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua teman-teman? Al-madrasati. Al-madrasati jamak taksirnya adalah al-madaris. Ini jamak taksirnya al-madaris. Prinsipnya tadi al-muslimina itu kan? Al-muslimina ini untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas padahal prinsipnya adalah al-muslimati. Itu kan yang kemarin kan? Al-muslimati. Pada
Yang sebenarnya jamaknya ini adalah jamak taksir, bukan jamak muzakkar, bukan jamak muannas. Lalu gimana kami bisa bedain mana yang jamak muzakkar, mana yang jamak muannas? Gini teman-teman, kalau kata yang selalu didahului dengan mim, maka selalulah jamaknya itu adalah jamak taksir. Selalulah jamaknya adalah jamak taksir. Kemudian supaya lebih mudah teman-teman untuk membedakan mana yang ada jamak mudzakarnya dan ada jamak muannasnya. Ya, begini. Paling mudah dan sederhana. Apabila kata itu ada mudzakarnya saja tidak ada muannasnya, atau ada muannasnya saja tidak ada mudzakarnya, maka kemungkinan besar di atas 89% jamaknya adalah jamak taksir. Kemungkinan besar. Manzilun. Adakah kata manzilatun? Agak jarang. Bahkan mungkin nggak ada disebut rumah jantan, rumah betina, nggak ada. Madrasatun. Ada muannas saja, nggak ada madrosun yang mudzakkar. Nah, ini bisa menjadi acuan teman-teman, berarti jamaknya adalah jamak taksir. Kira-kira begitu. Supaya untuk memudahkan teman-teman. Misalkan qolamun. Adakah muannasnya qolamatun? Nggak pernah ada nih. Berarti jamaknya adalah jamak taksir. Misal, hakibatun. Oh, muannas tuh. Tapi apakah ada mudzakarnya hakibun? Kayaknya nggak pernah dengar. Berarti jamaknya adalah jamak taksir. Ya, kira-kira begitu, teman-teman. Untuk bisa apa istilahnya, pikiran kita ini lebih liar, ya, begitu ya. Pada prinsipnya tadi teman-teman sudah nyoba, udah bagus. Ya, kalau ini pada jamak mudzakkar ataupun jamak muannas, ya boleh dengan prinsip yang itu tadi. Baik. Kemudian contoh kedua, rubba faqirin dhaifin. Mungkin saja orang yang fakir dhaif, makanatuhu azimatun indallah. Boleh saja orang fakir lagi lemah, orang miskin dan lemah, posisinya di sisi Allah sangatlah besar. Yang menjadi contoh ini rubba faqirin. Rubba faqirin. Karena rubba itu adalah huruf jar. Dhaifin, kenapa ikut juga menjadi majrur padahal dia tidak didahului oleh huruf jar, dia mengikut kepada fakir. Nanti akan kita pelajarin di tawabi, ya. Kita akan pelajarin di tawabi. Nah, satu hal yang pasti buat teman-teman, apabila ada isim didahului oleh huruf-huruf ini, maka isim itu wajib majrur. Majrur pada prinsipnya bil kasrah, ya, majrur bisa bil kasrah, bisa juga bil ya, ya, musanna bil ya, jamak juga bil ya kalau jamak muzakkar. Ya, kalau dia jamak muannas kasrah. Ini tadi sudah kita pelajari. Baik. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mungkin soalnya tidak akan semudah itu ketika ujian. Bisa jadi soalnya isim majrur tapi dia tidak dengan tanda kasroh. Misal marortu, saya melewati. Apa misalkan? Umar. Umar ini nama orang. Kalau mengikut pada prinsip yang tadi, majrur bil kasrah, marortu bi Umarin. Padahal teman-teman harus ingat, ada isim-isim tertentu yang tidak menerima harokat kasrah meski dia majrur. Marortu bi Umaro, maka harokatnya bukan Umari tapi Umaro. Maka dalam hadis misalkan kita lihat an
Aisyata. Aisyata. Kenapa Aisyata? Karena nama wanita atau nama muannas tidak menerima harokat kasrah meskipun dia adalah majrur. Jadi teman-teman siapa tahu nanti di ujian terkecoh karena mengingat huruf jar pasti setelahnya kasrah, bisa jadi soalnya. Misalkan ada hadis, ada kalimat min Zainabi, harusnya karena ada huruf min Zainabi, tapi dia tidak menerima harokat kasrah tapi dengan fathah. Kalau ditanya kenapa dia majrur bil fathah bukan bil kasrah, kita jawablah karena isim-isim ini adalah isim-isim yang mamnu minas sorfi. Ya, tidak mengalami harokat kasrah. Jadi Aisyati, Zainabi, Umari dibaca menjadi Umara, Aisyata, Zainaba. Sangat mungkin soalnya tidak sesederhana yang pertama tadi. Sangat mungkin dialihkan ke soal-soal yang kayak begini. Nah, ada ismul ladzi la yansorif, isim-isim yang tidak menerima harokat kasroh. Nah, nanti insya Allah ada bagian khusus isim-isim apa saja itu. Kalau tidak salah dulu ada apa namanya? Ada nazamnya ijma' wazin adilan arif bima'rifatin fal wasfu qad kamulai. Saya lupa persisnya. Nanti teman-teman insya Allah akan pelajarin itu isim-isim apa saja itu. Dan diantaranya yang teman-teman paling ingat adalah isim alam. Isim alam ini nama orang atau nama tempat selama-lamanya tidak bisa menerima harokat kasrah. Nama orang, nama tempat, misalkan apa Jakarta. Tidak bisa teman-teman sakantu fi Jakarti. Tidak bisa. Tetaplah fi Jakarta. Ya, tetaplah fi Jakarta. Roja apa salah? Zahabtu ila Londoni. Gak bisa ila Londoni. Tetaplah Londona. Ya. Jadi kira-kira begitu sebagai gambaran buat teman-teman. Siapa tahu yang ditanya itu. Jadi yang pertama, menjadikan isim itu majrur adalah apabila didahului oleh huruf jar. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila isim itu menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Apa contohnya? Kitabun. Kemudian ada kata al-fiqhu. Ada al-fiqhu. Maka secara otomatis al-fiqhu berubah menjadi al-fiqhi. Kitabun. Tadi kitabun, sekarang tidak boleh lagi bertanwin. Seperti saya sampaikan tadi, mudhaf apabila dia bertanwin dihapus mudhafnya. Dihapus tanwinnya, maaf. Apabila dia bertanwin dihapus tanwinnya. Apabila dia ada terdapat nun tasniyah menunjukkan dua, maka dihapus nunnya. Itu yang semalam. Kita kasih contoh, teman-teman ya. Apa contohnya? Kitabani, dua buku. Al-fiqhu. Ayo, siapa yang bisa baca? Jadi apa? Prok, prok, prok. Ayo, teman-teman. Kitabani. Baik, baik, baik. Masya Allah. Maka, dibaca apa? Menjadi kitabal fikhi. Ya, kitabal fikhi. Ya, itu ya, teman-teman ya. Jadi, apa namanya? Dihilangkan nunnya. Sebenarnya ada nun di sini, tapi nunnya dicoret. Gitu ya? Menjadi kitabal fikhi. Tadinya al-fikhu menjadi fikhi. Ya, kenapa menjadi fikhi? Karena dia menjadi mudhafun ilaih. Jadi satu-satunya penyebab selain dimajrurkan oleh huruf jar adalah karena dia menjadi mudhafun ilaih. Misalkan kalimat qara'tu, saya membacanya, fi kitab dua kitab al-fiqhi. Nah,
Kalau mau mudah, teman-teman hafal saja satu kalimat ini. Qara'tu fi kitaba al-fiqhi. Maaf. Qara'tu fi kitabai fiqhi. Kitabai, ya, kitabai fikhi, kitabai. Asalnya apa ini? Fi kita baini, fi kita baini al fikhi, gitu ya. Fi kita bainil fikhi. Ingat tadi bahwa nun tasniyah dihapus ketika diidhofahkan. Qara'tu fi kitabai fikhi. Saya membacanya di 2 kitab fikih. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang menjadi catatan bagi kita semua bahwa mudhafun ilaih wajib majrur. Wajib majrur. Al-jannatu, contoh. Al-jannatu tahta aqdami ummahati. Nah, aqdami ummahati. Perhatikan teman-teman. Ummahati majrur. Kenapa dia majrur? Karena menjadi mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah aqdami. Adalah aqdami. Ya. Kenapa aqdami majrur? Dia juga majrur karena menjadi mudhaf dari tahta. Bisa dipahamin ya teman-teman ya. Al-jannatu dia adalah mubtada. Isim di awal kalimat, ya, isim di awal kalimat. Tahta aqdamil ummahat ini menjadi khobar. Ya, khobarnya adalah jumlah ismiyah. Nanti insya Allah kita akan baca. Kalau teman-teman mau rajin di materi yang sudah dikasih itu, teman-teman bisa baca. Kalau mau lebih serius, teman-teman silakan print, baca, coret-coret sendiri. Jangan biarkan mulus. Ya, coret-coret untuk melatih teman-teman ya. Ya, ini di waktu yang 6 hari ini insya Allah teman-teman bisa maksimalkan. Al-jannatu tahta aqdami ummahati. Ini kenapa dibaca tahta kok tidak dibaca tahti, kok tidak dibaca tahtu? Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan ini adalah zorob. Nah, maka zorob itu hukumnya mansub. Maka selalu dibaca tahta. Ya, kemudian tidak ada yang mengharuskan dia menjadi kasrah fi tahti, enggak ada. Nah, ada mengatakan ini bagian daripada yang mabni. Tahta pun tahta itu ada sebagian memasukkan tahta itu di dalam apa? Di dalam huruf-huruf jar. Ya, dimasukkan ke dalam huruf jar. Tahta aqdami, karena fungsi tahta itu selalu menjadi mudhaf. Dan setelahnya adalah mudhafun ilaih, seakan-akan dia memajrurkan isim sama seperti fungsinya huruf jar ini. Ya, tapi yang lebih kuat ada pendapat mengatakan dia adalah zorob. Tahta adalah mudhaf, aqdami adalah mudhafun ilaih. Tapi di sisi lain aqdami juga menjadi mudhaf. Mudhafun ilaihnya adalah ummahat. Nah, maka di sini penjelasannya aqdami mudhafun lahu wa ummahat mudhafun ilaih. Aqdam itu mudhaf, ummahat mudhafun ilaih. Pada prinsipnya aqdami juga adalah mudhafun ilaih. Mudhafnya adalah tahta. Dia teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, talabul ilmi. Talabul ilmi. Itu teman-teman. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Kenapa penuntut talabul ilmi? Karena dia mudhafun ilaih. Majrur karena dia adalah mudhafun ilaih. Gitu ya teman-teman. Nah, saya ingin ada di antara kita yang bisa merubah ini. Merubah kata talabul ilmi menjadi satu musanna muzakkar. Ada yang bisa? Musanna muzakkar. Ayo silakan. Ha? Ayo. Talabul ilmi mahbubun. Jadikan musanna.
Talibul. Oh ya, talibal. Bagus. Talibal ilmi. Bagus. Talibal ilmi. Lanjut. Dua menjadi musanna. Jadi khobarnya kan? Talibal ilmi. Jadi apa? Mahbubun berubah menjadi musanna juga. Karena khobar dari mubtada. Bagus. Talibal ilmi mahbubani. Bagus. Coba dijadikan jamak. Mahbu mahbubani ya bagus bagus bagus. Mahbubani. Jadikan jamak. Jamak. Enggak, bukan mahbubaini karena dia khobar. Khobarnya masih marfu. Khobarnya masih marfu. Belum ada yang merubahnya. Mahbubani. Ya, talibal ilmi mahbubani. Ya. Karena musanna kan menjadi apa? Menjadi apa dibaca? Taliba. Talibal ilmi. Talibal ilmi mahbubani. Nah, dua-duanya ini menjadi apa? Menjadi ini menjadi mubtada, talibal ilmu mubtada, mahbubani menjadi khabar. Baik. Yang mau menjadikannya sebagai jamak, silakan. Jamak muzakkar dulu, jamak muzakkar. Mahbubuna, bagus. Nah, bagus. Asalnya adalah talibuna al-ilmi. Talibuna al-ilmi. Tapi karena diidhafahkan, nunnya dihapus. Ya ketika jamak. Nun jamaahnya dihapus. Menjadi talibul ilmi mahbubuna. Bolehkah saya ganti menjadi tullabul ilmi? Boleh. Dibaca menjadi apa? Tullabul ilmi mahbubuna. Boleh. Bagus. Baik. Jamak sudah, musanna sudah, mufrad sudah, jamak taksir juga sudah. Tullab ini adalah jamak taksir. Sekarang saya mau siapa yang siap menjadikannya musanna muannas? Musanna muannas. Ada yang siap? Oke. Talibata asalnya talibatani, nunnya dihapus. Talibatal ilmi apa? Khabarnya mahbubatani. Mahbubatani. Ya, karena antara mubtada dengan khobar harus sesuai. Mubtada'nya mufrad, khobarnya mufrad. Mubtada'nya muannas, khobarnya juga muannas. Karena di sini mubtada'nya adalah adalah muannas, talibatani, maka di sini juga harus muannas. Itu ya, teman-teman ya. Baik. Terakhir, siapa yang bisa jadikan dia jamak muannas? Talibatul ilmi mahbubatun. Baik, bagus sekali. Ya begitu ya teman-teman ya, sebagai gambaran buat kita semua. Karena soal yang akan ditanya ya mungkin tidak sesederhana yang kita pelajarin. Artinya ya teman-teman harus mempersiapkan diri melampauin dari apa yang kita pikirkan. Karena kalau kita sudah mempersiapkan diri di level
99, di level 89. Kalau yang datang pertanyaannya 65, 75, ya kita anggap kacang saja, kita lahap gitu. Tapi kalau teman-teman hanya mempersiapkan diri hanya ya yang penting dapat nilai, ya enggak begitu. Kita mau maksimal, syukur-syukur teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ya, mendapatkan beasiswa kalau bisa, mudah-mudahan. Karena pada prinsipnya soal-soal yang dipertanyakan itu bukan sulit, teman-teman. Saya yakin bukan sulit. Nah, seandainya kalian itu dikasih waktu mengerjakan soal itu agak sedikit lapang, berpikirnya jernih, waktunya agak longgar, insya Allah kalian bisa jawab. Tapi karena waktunya mepet, ya mungkin hanya 1 jam harus mengerjakan 50 soal, berarti teman-teman dalam 1 menit koma sekian harus menyelesaikan 1 soal. Maka itulah yang mengganggu pikiran tadi. Nah, ditambah lagi, mungkin teman-teman terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya tidak bisa menjawab dengan maksimal. Nah, teman-teman, jadi yang pertama adalah majrur karena didahului oleh huruf jar. Yang kedua, majrur karena menjadi mudhofun ilaih. Tok itu saja yang menjadikan satu isim akan menjadi majrur. Kalaupun ada majrur yang lain, maka pastilah majrur itu tidak terlepas dari tawabi ini. Dari tawabi ini. Apa itu tawabi? Yang mengikut kepada majrur disebabkan huruf jar atau majrur disebabkan oleh mudhofun ilaih. Ada yang disebut na'at, atop, taukid, badal. Seperti yang saya katakan semalam, teman-teman kalau mau serius, pelajaran hari ini di murojaah sebelum 24 jam. Pelajaran yang akan datang, teman-teman bisa pelajarin lebih dulu sebelum kita masuk ke at-tawabi'. Tawabi'nya mana? Ini yang pertama, an-na'tu. Yang kedua, al-'atafu. Yang ketiga, at-ta'kidu. Yang keempat adalah al-badalu. Nah, kalau teman-teman sudah pelajarin ini, insya Allah, na'at, atap, taukid, badal, ketika besok kita pelajarin, teman-teman insya Allah lebih siap. Kenapa udah siap? Karena sudah belajar lebih dulu. Jadi, upaya teman-teman belajar lebih dulu itu akan memudahkan teman-teman untuk memahami ketika kita bahas itu. Ya, na'at, atap, taukid, badal. Ya, taukid terkadang disebut dengan takkid juga. Di sini ditulis takkid ya. Ya, bisa juga dibaca taukid. Ya, na'at, atap, taukid, badal. Mungkin akan ada sedikit jelimet bagi teman-teman. Ya, ketika kita belajar badal, ya badal ini agak sedikit jelimet. Pelan-pelan saja, insya Allah teman-teman akan bisa mempelajarinya. Nah, setelah itu nanti baru masuk kita ke maf'ulun bih, maf'ul li ajlih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, maf'ul fihi, dan yang lain-lainnya. Kalau sudah itu baru masuk inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, habis itu mubtada khabar, atau bisa kita acak dari mubtada khabar dulu, baru fa'il, baru naibul fa'il. Selesai. Maka insya Allah untuk kesiapan teman-teman dalam menjawab soal ujian relatif lebih terbuka. Ya. Saya kira itu dulu buat materi hari ini bagi teman-teman. Sekali lagi jika ada yang mau didiskusikan, kita bisa diskusikan di grup, saling saling tanya ya. Jangan malu, jangan malu. Jangan malu misalkan, aduh kok saya kayaknya ketinggalan jauh nih. Kok saya kayaknya enggak kayak si Mujahid nih. Saya kok enggak kayak si Mustafa nih. Gak usah berpikiran kayak begitu. Niat kita bareng mulain, kita bareng daftarnya, kemudian juga bareng berangkatnya. Target kita itu teman-teman, insya Allah teman-teman, sesuai dengan doa yang sudah dimohonkan oleh teman kita tadi Mujahid, dan kita sudah mengaminkan, kita tidak tahu aminnya siapa yang diijabah oleh Allah. Oleh karena itu, jangan lupa terus berdoa sampai pada waktunya nanti teman-teman mengikuti ujian dengan tenang, dengan percaya diri. Insya Allah teman-teman akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, teman-teman, seluruh pelajaran yang sudah dipelajari
Nah, tadi pelajaran jam pertama, ini jam kedua, pokoknya diulang. Diulang yang sudah dipelajarin sebelum 24 jam. Maka insya Allah dengan cara itu, teman-teman insya Allah akan lebih mudah. Dan pelajaran yang akan datang, teman-teman pelajarin. Jangan berpangku tangan. Seminggu ini, jangan ganggu pelajaranmu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan ganggu. Pesan sama orang tua, "Ma, Pak, saya di kamar, mau belajar serius, tolong jangan diganggu. Jam ini, jam ini, jam ini. Jam di luar jam ini bolehlah diganggu. Suruh ngangkat galon kah, suruh buang sampah kah, suruh ngasih makan bebek kah, suruh ngangkat jemuran kah, suruh nyetrika." Ya, karena saya lihat di grup ini, di Zoom kita ini ada 30-an orang, yang bicara itu, yang vokal itu saja. Kayak tidak, apa namanya, tidak berani. Ya, pertama berani itu perlu ya, berani itu perlu. Salah nggak apa-apa. Semua kita pernah salah. Orang yang nggak pernah salah, tapi dia nggak tahu pernah benar apa enggak karena dia nggak nyoba. Coba saja. Salah lebih baik karena mencoba, tidak salah karena kalian tidak mencoba. Itu ya teman-teman ya. Bismillah. Mumpung lagi jauh di Zoom, kalau di kelas berhadap-hadapan mungkin kalian grogi kalau ditanya atau grogi kalau pengen menjawab. Lah ini kita lagi Zoom ya, pede-pede aja. Apalagi wajahmu juga nggak kelihatan di apa namanya di sini, entah sambil tidur kah, entah sambil ngapain, kita juga nggak tahu. Jadi bebas buat teman-teman. Ya sekali lagi teman-teman, ma'an najah, semoga sukses dan semoga kalian lulus, diterima tahun ini dengan nilai yang maksimal. Ya, bermohon kita kepada Allah supaya harapan teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.